جمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah i'tikaf Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ke-27 Ramadan sudah kita lalui dengan penuh kenikmatan. Kita melaksanakan i'tikaf pagi malam. Mudah-mudahan ibadah qiraah, salat kita, zikir kita, dan amalan ibadah yang lain pada pelaksanaan i'tikaf pagi malam Allah terima semuanya, Allah ridhoi, dan kita mendapatkan ampunannya. Amin. Setelah kita lanjutkan tadi salat subuh berjamaah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sungguh menambah kerinduan kita untuk senantiasa berada di dalam naungan Al-Quran dalam setiap kehidupan kita. Semoga mungkin ini adalah akhir kajian kita di bulan Ramadan di subuh ini, tetapi bukan merupakan akhir dari kerinduan kita untuk senantiasa berada di dalam naungan Al-Quran di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terjadwal, insyaallah pada pagi ini akan disampaikan kajian ba'da subuh oleh Al-Mukarram Ustaz Ismail Abdul Sofiq. Beliau alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita yang pada pagi ini mengangkat tema meraih kemenangan. Kepada para kalian teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وتبسم خطاه وجعل عقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدر لأحكامه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, azakumullah taala, para asatidz, para bapak ibu ya jamaah i'tikaf ya jamaah salat subuh Masjid Asy-Syifa yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang meraih kemenangan ya, meraih kemenangan. Siapakah orang yang menang tersebut ya? Nah, kalau biasa kita dalam perlombaan misalnya lomba lari, yang menang itu yang paling terdepan, dia bisa mengalahkan yang lain gitu ya. Kalau misalnya pertandingan kita pertandingan bulat, kemudian kita bisa mengalahkan orang yang kita lawan kita, maka kita yang menang.
Sesungguhnya setiap kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya adalah para pemenang. Ditakdirkannya kita para pemenang. Mohon maaf, kita ini dulu bersaing ya waktu di alam rahim. Di alam rahim Allah Subhanahu wa taala berikan takdir untuk kita ya. Bahkan diberikan qadar. Kita ini tercipta dari kata Allah taala itu dari perpaduan antara sel sperma dengan sel ovum ya, dari ayah dan ibu kita gitu ya. Dan sperma itu tidak satu, tapi ratusan juta. Bahkan dalam sebuah tulisan biologi itu hampir 1/4 miliar. 1 banding 250 juta. Dan satu sel sperma yang masuk ke ovum itu hanya satu, bukan 2, bukan 3, satu. Dan jadinya kita. Kalau yang kembar gimana, itu pembelahannya aja. Sperma cuma satu, betul nggak Ustaz? Ini hanya para dokter, para perawat, tenaga medis mungkin lebih paham ya. Tapi spermanya satu. Pemenangnya itu. Yang lainnya pada mati ya, pada meninggal ya. Yang nggak lahir gitu. Nah, yang lahir kita sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT sebagai karakternya pemenang. Ya kita itu tidak tahu masa rahim, ya, bahkan masa kecil juga tidak tahu. Nah, dalam Al-Quran sebenarnya orang yang menang ini ada beberapa kriteria disebutkan sebagai faizunnya. Siapa orang yang menang? Yang pertama ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 disebutkan orang yang menang adalah orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka. Ketiga, beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Al-faiz ini berarti orang yang mendapat kemenangan, para pemenang. Orang-orang yang beriman, aman berarti orang beriman. Dia meyakini ada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tunduk patuh dengan aturan dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tunduk patuh pada perintah dan larangan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul perintahkan ikuti, apa yang Rasul larang jauhi atau tinggalkan. Nah, orang yang beriman dia menjadi pemenang. Mengapa? Karena bisa mengalahkan banyak orang yang lain yang mereka tidak beriman, orang-orang kafir. Kita ini umat Islam, bandingannya kalau nggak salah penduduk dunia 5 miliar kalau nggak salah, 5 miliar mungkin lebih ya. Muslim itu hanya 1 miliar. 1 miliar. Jadi kita ini 1 miliar banding 5 miliar, 1/5, 20%. Yang 80%-nya itu orang-orang kalah karena mereka tidak beriman. Yang pertama. Yang kedua, keimanan juga butuh yang namanya pembuktian, burhan. Burhannya itu adalah disebutkan di frase berikutnya, wahajar, mereka yang berhijrah. Memang definisi hijrah kalau secara syar'i itu adalah yakhruju min daril kufri ila daril Islam. Hijrah pertama yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat muhajirin ya. Mereka berhijrah, berpindah tempat ya dari Mekah ke Madinah. Mengapa mereka pindah? Karena perintah Allah. Juga karena perintah Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Yang pertama, yang kedua, untuk menjaga agama. Menjaga agama mereka, keyakinan mereka ya, dan kelangsungan keberlangsungan dakwah Nabi SAW atau dakwah Islam. Ini perintahnya karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Sudah lama baginda Nabi SAW aktivitas dakwah bersama para sahabat 13 tahun lamanya. Ya para pemuka tokoh-tokoh Mekah itu belum menerima ya Islam itu menjadi penguasa di sana. Islam itu didudukan sebagai pemegang otoritas di Mekah. Tidak kondusif, bahkan Nabi SAW di akhir-akhir ya sebelum hijrah itu hendak dibunuh, ya, hendak dibunuh. Jadi seluruh kabilah ini berkomplot ya di Darun Nadwa, kemudian mengirim utusannya ke para pemudanya yang kekar yang kuat untuk mengelilingi rumah Nabi dan hendak membunuh Nabi SAW. Jadi kalau Bani Hashim nanti menuntut, maka Bani Hashim akan berhadapan dengan seluruh Bani di Mekah, ya, di Mekah. Bahkan sebelumnya ya. Ketika Nabi SAW mengalami yang namanya Amul Huzni ya, tahun duka cita ya, istri baginda Nabi SAW jadi Khadijah radhiyallahu anha itu wafat ya, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal ya. Mereka berdua ini yang senantiasa membela Nabi SAW dalam keadaan
sulit dan sedih dan duka cita ya. Itu sempat diboikot hampir 3 tahun lamanya ya. Hingga Nabi dan para sahabat kekurangan pangan ya. Bahkan Nabi SAW itu sempat ini ya, saking nahan laparnya itu ditahan dengan batu ya. Bahkan para sahabat itu ada yang mereka makan rumput-rumputan, makan rumput kayak kambing ya, makan rumput karena saking nggak adanya makanan. Diboikot. Jadi orang di luar pengikut Nabi SAW nggak boleh bertransaksi. Orang-orang kafir Quraisy itu nggak boleh transaksi dengan pengikut Nabi SAW ya. Nggak boleh jual beli juga nggak boleh, nikah kan nggak boleh, muamalah nggak boleh, semuanya. Jadi diboikotnya betul-betul diboikot. Sampai ada sahabat itu pernah tipis ya, kencing gitu, kemudian ada terkena gemerincing, kemudian didatangi ternyata ada kulit onta atau kulit hewan ternak ya, dicuci, kemudian dimasak dimakan bareng-bareng ya. Masya Allah, sampai begitu. Nah, kemudian perintah Allah datang, kemudian Nabi dan para sahabat melakukan hijrah ya. Itu hijrah dalam arti yang sesungguhnya ya, yakhruju min daril kufri ila daril Islam, dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah juga bisa ditarik maknanya itu dengan hijrah secara literal ya. Secara literal itu lugawiyahnya, yakni berpindah. Jadi seorang muslim yang tadinya kurang baik menjadi baik itu hijrah juga. Orang artis ya yang banyak tatoannya ya, kemudian jarang sholat ya, sering dugem ya, dunia gemerlap ya, kemudian sering maksiat segala macam, dia berhenti dengan aktivitas maksiat dan dugemnya. Nah, dia kemudian pindah ya menjadi muslim yang baik, lebih baik gitu ya, itu melakukan hijrah dan dia menang. Menang apa? Karena bisa mengalahkan hawa nafsunya dulu. Hawa nafsu yang senantiasa mengajak dia pada kemaksiatan, dia kalahkan. Menjadi pemenang atas diri. Hijrah dari kondisi tidak baik menjadi baik. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta mereka dan diri mereka, dengan harta dan dengan jiwa mereka ya. Jihad itu memang tidak hanya sekedar menjadi pasukan perang, tapi orang yang tidak pergi berperang tapi menginfakkan hartanya untuk keperluan jihad itu juga dia mendapat pahala jihad. Ya tentu memang Allah Ta'ala nanti yang nilai, tentu yang berperang di jalan Allah langsung mubasyiratan itu jelas lebih utama dibanding dengan hanya sekedar menyumbangkan harta saja. Definisi jihad para ulama adalah badrul wasmi fi qitali fi sabilillah mubasyaratan au bimalin au ra'yin au taksirin siwadin au ghairi dzalik. Berjihad jalan Allah itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan menjadi pasukan perang secara langsung atau dengan harta atau dengan pikiran, membuat strategi perang ya, bagaimana cara tempurnya, untuk buat benteng caranya bagaimana, menyerang itu dari mana, kalau diserang itu apakah bikin paritnya sedalam apa gitu ya. Itu ra'yun au taksirin siwadin au ghairi dzalik, atau dalam bentuk-bentuk yang lain dalam hal mendukung perkara jihad. Menjadi bagian tim medis untuk mengobati para prajurit yang terluka ketika perang. Nah, itu juga menjadi bagian jihad walaupun dia tidak bunuh-membunuh, tapi mengobati orang terluka ya, menyebabkan bekal logistik ya. Jadi juru masak ya di belakang di dapur umum ketika jihad itu juga dapat pahala jihad. Ya gitu ya. Ya, wa amwalihim anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Pahalanya atau pahala yang tinggi dan nilainya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Orang yang berjihad itu mengalahkan hawa nafsunya diri. Hawa nafsu dirinya untuk malas berjihad atau takut meninggal, takut mati. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama ya, definisi tentang al-faizun. Definisi kedua dalam Al-Qur'an disebutkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 111. Orang yang sabar itu juga pemenang. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku beri balasan kepada mereka di hari ini ya, karena kesabaran mereka, bima sabaru annahum humul faizun. Maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi para penyabar, orang yang sabar itu orang yang menang juga. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang kuat di antara kalian itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam pertandingan gulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya ketika sebenarnya dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan. Itulah juga orang yang kuat, orang yang kuat. Bahkan dalam Al-Quran disebutnya dengan istilahnya al-faizun. Orang yang sabar itu orang yang menang.
Misalnya kita punya istri, punya anak yang kita cintai, ya, kemudian Allah Ta'ala panggil dan meninggal, gitu ya, karena sakit COVID misalnya atau segala macam, ya, kita sabar menerima itu. Pasti berat, pasti berat. Sabar ditinggalkan orang-orang terkasih kita, ya, orang yang senantiasa hidup bersama kita, ya, dalam suka dan derita, ya, dalam sedih dan tawa, canda, kemudian pergi meninggalkan kita gitu aja, ya. Kemudian tapi kita sabar, kita menang berarti terhadap diri kita. Kita mampu mengendalikan amarah kita, ya, ketidakterimaan kita dan sebagainya. Dalam hadis itu disebutkan siapa saja yang bersabar terhadap orang yang dikasihinya karena dicabut ruhnya oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi penghuni surga. Balasan baginya adalah al-jannah. Orang yang sabar atas segala sesuatu itu juga orang yang menang. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka orang-orang yang menang. Kemudian orang yang menang juga adalah orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya perintah Allah dia jalankan, ya, titah Nabi SAW dia lakukan, ya, larangan Allah SWT dia tinggalkan, ya, yang dilarang oleh Nabi, baginda Nabi SAW dia jauhi, ya, itu juga orang yang menang. Taat begitu, ya, taat begitu. Bukan berarti yang perintahnya saja dilakukan, tapi yang diharamkannya dilakukan juga. Salah juga. Dia saum, dia sholat, tapi dia mabok juga, belum taat. Dia sholat, dia saum, korupsi, belum taat dan belum menang juga. Dia sholat, dia saum, tapi masih makan bipang ambawang, babi panggang ambawang, ya nggak menang juga, ya, nggak taat gitu, ya. Makan bipang, babi panggang, nggak boleh. Dia saum, dia sholat, tapi dia masih buka aurat, dia nggak taat juga, ya. Nah, orang yang taat itu yang perintah Allah dia lakukan, larangan Allah dia tinggalkan. Wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan tertingginya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Ya. Enggak perlu takut misalnya sama misalnya pemerintah. Kalau dakwah begini begitu nanti di penjara. Kalau dakwah begini begitu nanti dipecat jadi PNS. Saya PNS. Kalau ngomong begini begitu nanti diputuskan gajinya dan sebagainya. Tidak perlulah. Karena yang berikan rizki adalah Allah Ta'ala. Yang menentukan selamat atau tidak itu Allah Ta'ala, bukan manusia apalagi makhluk. Allah Ta'ala ciptakan misalnya makhluk corona, ya, untuk virus itu juga takdir Allah Ta'ala. Dia nggak salah apa-apa, karena memang itu hanya ujian Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala. Bahkan kemarin kita sudah bahas tuh, yang namanya at-ta'un itu adalah azab Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang dikehendaki, orang-orang kafir sebenarnya. Tapi bagi kaum mukminin itu rahmat baginya. Ta'un itu rahmat baginya. Siapa saja yang sabar, di negerinya dia tinggal, pada saat dia terkena wabah, ya, terus bersabar, bahkan bisa jadi dia meninggal, maka syahid baginya, syahid akhirat. Karena dia bersabar mendapatkan ujian Allah berupa ta'un, wabah tersebut. Ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tapi bukan berarti nggak usah khawatir lantas kita nggak prokes. Ya tetap gitu ya maksudnya. Ini untuk mencegah. Ya, karena perintah Nabi SAW untuk senantiasa tidak memberikan doror pada dirinya dan pada orang lain. Nabi SAW menyatakan, ya, bersabda, ya, la dororo wala diroro. Jangan kalian memudaratkan diri sendiri dan jangan membuat bahaya bagi orang lain. Wa ya'tillahi wa rasulahu wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya. Faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan, ya, mendapat kemenangan. Jadi orang yang menang itu yang taat pada Allah, takut dan takwa pada Allah Ta'ala, ya. Nah, yang keempat, tentu kalau kita selesai di dunia, kita akan sampai ke barzah, kemudian nanti di akhirat, ya. Dan kita akan menjadi pemenang yang sejati kalau kita menjadi penduduk surga. Itu pemenang sesungguhnya, al-faizun sesungguhnya Allah Ta'ala nyatakan sebagai penduduk jannah, penduduk surga.
Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni jannah itulah orang-orang yang menang. Sedangkan orang-orang yang kalah itu penduduk neraka. Neraka itu orang-orang yang kalah. Yang menang itu penduduk surga. Ya. Jadi kita akan selesai ya. Kalau kemudian maksudnya selesai dengan baik ya, menjadi pemenang kalau kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, ciri-cirinya ya beberapa ya orang yang soleh. Yang pertama misalnya dia bisa berucap kalimah la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir kalimatnya, ucapan lisan terakhirnya ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia husnul khotimah ya. Kalau misalnya nggak sempat mengucapkan itu, dia meninggal dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, dan sholat meninggal ya, sedang misalnya mau berangkat kerja ya lillahi ta'ala karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul ya untuk cari nafkah ya bagi laki-laki, meninggal ya, dia husnul khatimah ya. Misalnya dia sedang mengurus pasien ya, jalan mau melakukan tindakan ini yang sakitnya malah sembuh, dia meninggal dokternya ya, dia husnul khatimah juga ya. Pokoknya kalau dalam setiap ketaatan ya meninggal ya dia husnul khatimah. Setelah itu dia kemudian akan masuk ke alam kubur, dia akan ditanya oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Selesai dengan pertanyaan ujian tersebut, dia menunggu ya, ditunggu oleh amal baiknya, amal salihnya, dan diperlihatkan surga, berikan taman surga di dia. Nah, karena saking rindunya dengan surga luar biasa, dia pengen segera masuk. Kapan datangnya hari kiamat? Nah, gitu, para penghuni kubur yang baik itu begitu tuh, kapan datang hari kiamat. Jadi dia tidur di barzah atau menginap di barzah seolah-olah hanya semalam aja ya. Semalam. Dan mungkin kalau kita masih hidupnya lama ya, hanya semalam. Kemudian nanti dia dibangkitkan ya ketika hari kiamat ya, sangkakala yang kedua ya, ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian dikumpulkan di mahsyar ya. Di mahsyar itu dalam sebuah riwayat disebutkan hampir lama menunggunya samanina sanatan ya. Samanina alfun sanatan, 80.000 tahun lamanya. Allahu Akbar. Matahari didekatkan oleh Allah SWT itu dari milin. Ukurannya itu seperti mil itu seperti gagang sisir. Atau disebutkannya frasanya itu kalau mil diartikan 1 mil aja. 1 mil itu paling 1, sekian kilometer. Matahari dekat banget. Jarak sekarang bumi matahari kan 150 juta kilometer ya. Kalau itu cuma 1 kilometer, dekat banget. Maka panas luar biasa. Wajar kalau kemudian ada orang yang keringatnya itu cuma sebatas mata kaki, ada yang sebatas lututnya, ada yang sampai pusatnya, ada yang hingga kelelap sampai mulutnya, ada yang kelelap karena kering. Padahal di sampingnya mungkin orang yang biasa aja. Bahkan di sampingnya ya bisa jadi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama. Siapa mereka? 7 golongan. Sabun yudhilhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imamun adilun, imam yang adil. Imam adil itu siapa? Pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Itu adil. Adil itu maknanya adalah menegakkan hukum Allah Ta'ala. Kalau dia tidak menerapkan hukum syariat berarti fasik. Lawannya adil itu fasik. Bukan enggak adil. Ya. Imamun adilun adalah pemimpin yang menerapkan Al-Quran, menerapkan Islam, menerapkan hukum syari, itu imam adil. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang hidupnya diisi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu golongan. Kemudian yang ketiga warrajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Dia dimanapun dia pergi, misalnya waktunya sholat dia pengen cari masjid ya, termasuk juga marbot para imam itu juga qalbuhu mu'allaqun fil masajid, senang dengan masjid ya, dia pengen mengaurkan masjid ya, ingin senantiasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diisi dengan banyak amal ya, kegiatan ya, tausiah, dakwah ya, selain juga ibadah ya, sholat, baca Quran dan sebagainya. Wa rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu yang mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Nanti kemudian juga ya, itu ciri-cirinya sebagai penduduk surga tuh biasanya begitu ya. Jadi tadi meninggalnya husnul khotimah, dikubur dia selamat dengan pertanyaannya ya, kemudian nanti
akhirat dikumpulkan di mahsyar, dia dapat naungan. Nah, itu ciri-ciri penduduk surga nanti berikutnya. Jadi isyaratnya sudah ditampakkan dulu gitu oleh Rasulullah SAW, ini ciri-cirinya begitu. Kemudian warajulani tahabba fillahi isama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang mukmin yang saling mencintai bertemu berpisah karena Allah Taala. Ya. Dia bersahabat, senantiasa memberi nasihat dan tausiah. Kalau sahabatnya terus gelincir ke maksiatan, dia tegur, dia nasihati. Kalau sahabat yang kekurangan, kebutuh dana ya, bantuannya kita bantu, berikan dana dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah warajulu da'atu imra'atin dzatu husnin wa jamalin qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang digoda oleh wanita cantik bangsawan, cantik kaya raya, ya. Sendirian dia digoda untuk melakukan zina, tapi dia nyatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Ini dapat jaminan naungan dari Allah Ta'ala di mahsyar kelak. Dia tidak mendapatkan kepanasan yang luar biasa itu, karena mampu menang menghadapi hawa nafsu dia, syahwat dia bisa kalahkan. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diajak mau berzina sama Labrat, namanya Zulaiha ya. Oh gitu, itu kan bangsawan cantik, tapi dia tolak. Apakah di masa-masa sekarang ada sama ya pemuda-pemuda kayak gitu ya, yang dia sabar taat nggak pacaran ya, bukan diajak zina sama perempuan cantik ya, kaya raya ya, tapi nggak mau dia ya. Dia lebih memilih nikah gitu ya, bukan pacaran. Nah ini yang yang berikutnya, yang keenam. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, ya, seorang yang sodaqah, mengeluarkan sodaqahnya ya, yang tidak diketahui tangan kirinya ya, ketika tangan kanannya memberikan sodaqah ya, berikan sodaqah. Jadi dia sodaqah secara sembunyi ya. Kemudian yang terakhir adalah seorang lelaki yang dia bangun malam kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakarallaha taala fafadat ainahu, yang berzikir ingat kepada Allah taala kemudian mengucurkan air mata ya, air matanya menetes karena mengingat dosa, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendapatkan naungan dari Allah. Itu ciri-ciri penduduk surga nanti gitu ya. Kemudian mereka akan datang tuh rumbuk, walaupun kondisinya sudah dapat naungan, mereka akan cari syafaat. Ya tentu kalau penghafal Quran dia bisa memberi syafaat kepada yang lain. 40 keluarganya, para syahid juga begitu ya, para syuhada. Kemudian juga yang senantiasa saum dengan baik ya. Itu juga saum juga akan berikan syafaat bagi dia. Dan mereka akan datang kepada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi kasih syafaat ya, dan dipersilakan minum telaga haud dari telaga Nabi SAW di surga. Telaga haud itu dalam riwayat itu dari sungai Al-Kautsar ya. Al-Kautsar itu sungai di surga. Sungai di surga, dalam riwayat hadis disebutkan ciri Al-Kautsar itu pinggirannya, tepian-tepian sungai itu dari emas. Dari emas. Kemudian pasirnya itu, pasir di bawahnya itu dari mutiara ya, dan batu-batu mulia. Kemudian airnya itu rasanya manis, lebih manis dari madu. Tapi enggak lengket. Kalau madu itu lengket ya. Kalau itu enggak lengket. Kemudian putihnya lebih putih dari salju. Wanginya lebih harum daripada minyak kasturi. Allah. Bapak Ibu, minyak kasturi harganya mahal loh. Minyak misek. Misik ya. Misik asli ya tentu. Misik asli itu sebenarnya dari ini luka kijang. Kijang itu kalau gatal dia gesek-gesek di batu. Gesek-gesek di batu. Nah kemudian ada minyak. Nah minyaknya itu. Maka carinya kan susah. Kapan nunggu kijang nggak gesekin ke batu, kapan muncul minyaknya. Jadi harganya mahal. 1 cc itu hampir 15 juta. Itu kenapa jadi banyak? Dicampur ya, dicampur. Tapi walaupun campur masih mahal. Nah itu sungai Al-Kautsar itu lebih harum. Sama seperti bau mulut yang puasa, gitu, lebih harum daripada minyak. Walaupun baunya misalnya jengkol, pete, bau ini ya, selokan, sampah. Tapi kata Allah Taala lebih harum daripada minyak kasturi. Itu ciri-ciri para penduduk surga itu nanti gitu. Nah, ketika ditimbang dia mendapat timbangan yang lebih berat di
bagian pahalanya, kemudian mendapatkan dari tangan kanan, diberikannya di depan, tidak di belakang atau dilempar. Ya. Kemudian nanti ketika mau lewati sirat ya jembatan ya, dia mendapatkan jalan yang lebar, jalan yang lapang, yang luas. Bahkan dia bisa berlari mungkin dengan secepat kilat karbil kurkhatib, seperti kilat menyambar. Ya. Atau mungkin dia naik tunggangan, ya korban dia gitu. Waktu dulu di dunia dia udah berkorban, ya kambing atau sapi ya, dia naik gitu ya. Sampai dia ke surga. Ciri-ciri itu nanti. Nah, tentu kita di dunia ini ya, sebelum kita meninggal, kita harus banyak beramal seperti yang tadi ya, kita menjadi pemenang nanti kita sampai di surga. Bapak Ibu jamaah, hadirin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemenangan itu biasa identik dengan setelah kita melakukan ibadah saum, yani Idul Fitri ya. Memang Idul Fitri itu sebenarnya artinya hari berbuka. Al-Fitri itu maknanya adalah berbuka ya. Iftar buka ya. Ayat itu hari Al-Fitr, hari berbuka. Artinya kita tidak boleh puasa hari itu ya. Tidak boleh puasa. Dan biasanya disebut dengan kemenangan ya. Kita sudah menang tidak makan minum di siang hari, mengalahkan hawa nafsu kita ya, itu artinya pemenang. Meninggalkan hal yang sebenarnya dihalalkan di siang hari di luar bulan Ramadan, makan minum itu halal, tapi kita tahan untuk tidak makan minum, padahal itu halal. Yang halal aja bisa, harusnya yang haram lebih bisa lagi gitu loh. Karena yang halal aja bisa kita tahan, harusnya yang haram justru harus lebih mudah lagi untuk kita tinggalkan ya. Gak berani buka sebelum waktunya ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang gak puasa itu dosa besar. Sehari gak puasa itu dosa besar. Maka hati-hati ya, jangan ngeremehin ya. Jangan ngeremehin. Ya kita memang kadang sedih aja ya. Kadang sedih aja, gak berat ya, kerjaan gak berat. Bukan juga misalnya ya gak jihad, gak perang. Gak jihad kan, gak jihad, gak perang di padang pasir, terik panas. Para sahabat Nabi SAW itu pada masih puasa. Beberapa di antara mereka yang perang Badar itu masih puasa gitu. Tapi ada juga yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk berbuka ya. Berbuka karena termasuk dalam kondisi safar juga, dan perang jihad juga boleh. Tapi para sahabat ada yang mereka nggak buka. Tapi kayak hanya sekedar mohon maaf ya, tugasnya jadi ya pengendara aja gitu, kemudian buka siang hari nggak puasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat tersebutkan, orang diperlihatkan oleh malaikat Jibril ketika perjalanan Isra Mi'raj, ada orang yang digantung terbalik. Itu gantungannya itu dari urat tumit kaki itu. Sampai berceceran darahnya ya, hingga keluar dari mulutnya ya gitu. Urat tumit, bayangkan. Gantungannya itu luar biasa, betapa pedihnya ya. Itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, itu dia yang umatmu yang tidak atau yang berbuka sehari Ramadan. Luar biasa ya. Yang harusnya dia puasa tapi kemudian dia berbuka. Padahal tidak ada uzur baginya ya. Enggak safar juga, enggak sakit juga gitu ya. Nah, jadi puasa itu luar biasa sebenarnya ya, amalannya besar. Jamaah rahimakumullah. Nah, biasa kita kalau selamat hari raya itu kan ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum ya. Ini dari Jabir bin Nufair, jadi artinya memang taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku minna ya, amal kami, wa minkum dan amalmu ya, amalmu semua. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Amal-amal selama kita melaksanakan saum ya, salat kita ya, puasa kita ya, baca Quran kita, tarawih kita ya, iktikaf kita ya, pengajian kita dan sebagainya. Fa'an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa yaumal 'id yaqul ba'duhum li ba'din. Ya, dari Jubair bin Nufair ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya, maka satu sama lain yaqul ba'duhum li ba'din, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Taqabbalallahu minna wa minka. Ya, gitu ya. Isnadnya hasan ya, sanadnya hasan. Atau juga boleh kita ngomong ja'alallahu minal a'idin wal faizin. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin, boleh juga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang kembali fitri. Minal a'idin itu artinya kembali. Wal faizin, kembali apa? Kembali fitrah. Fitrahnya manusia itu taat, tunduk patuh pada kebenaran, itu fitrahnya. Gak mau maksiat, fitrah manusia itu begitu. Karena seorang bayi lahir
walaupun bayinya dari orang kafir nih, bapak ibunya kafir, masih bayi meninggal, masuk surga dia, masuk surga. Fitrahnya manusia itu adalah taat dan tunduk patuh pada kebenaran, pada syariat, kepada hukum Allah Ta'ala ya. Ja'alallahu minal aidin wal faizin, dan orang yang mendapat kemenangan. Pada ini bukan ucapan sahabat, bukan. Tapi pada masa khilafah itu, khilafah Rasyidah, diucapkannya kepada para mujahid yang baru pulang dari berperang. Ya, Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Pada masa khilafah Andalusia itu oleh Abdullah Al-Huli pada hari raya ya. Pada hari raya. Jadi bolehkah kita ngucapin begitu? Boleh sebenarnya ya, nggak masalah. Jadi diperbolehkan. Pakai pantun ya, tergores luka, ini lara dan sebagainya. Mohon maaf lahir batin. Sebelum ayam jantan berkokok, mohon maaf dimaafkan. Gitulah. Boleh ya, itu hukumnya mubah ya, boleh aja ya, boleh aja. Nggak masalah ya, masalah. Jadi hukumnya mubah ya, berdasarkan. Yang penting ucapannya adalah ucapan yang baik-baik ya, ucapan yang baik-baik. Tapi kalau para sahabat biasanya melafalkannya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, apa hakikat Idul Fitri? Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali atau sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan tentang Idul Fitri, laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru, bukan. Jadi kalau Idul Fitri itu harusnya pakaiannya baru gitu, beli yang baru. Kata Imam Ali bukan sebenarnya. Wa innamal id liman amanal wa'id. Hakikat Idul Fitri itu adalah bagi orang yang aman dari ancaman neraka. Kalau dia aman dari ancaman neraka, berarti dia meninggalkan dosa, tidak maksiat gitu, ya. Karena kalau dosa maksiat kan pasti ya neraka gitu balasannya, ya. Mengerjakan dosa, ya gitu ya. Nah, dia orang yang sebenarnya merayakan Idul Fitri harusnya orang yang meninggalkan dosa, gitu ya, supaya dia aman dari ancaman neraka. Kita mau itu bukan pakaian baru, bukan. Kemudian beliau lanjutkan lagi, laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri bukan orang yang memakai pakaian baru. Innamal id liman ta'atihi tazid. Tapi Idul Fitri itu orang yang ketaatannya bertambah. Jadi kita boleh merayakan Idul Fitri kalau ketaatan kita naik, kalau kita tambah. Salat kita yang tadinya ya waktunya di tengah-tengah, kita di awal waktu. Kemudian kita tambah dengan rawatibnya ya. 2 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat yang muakkad, kemudian yang ghairu muakkadnya. Kemudian setelah zuhurnya 2 rakaat lagi ya. Jadi 6. Nanti kemudian tambah 6 lagi ya, ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh ya, qabla subuh. Nah, 12. Kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan 12 rakaat, maka aku jaminkan baginya surga, rumah di surga. Nah, sebuah rumah di surga karena rajin sunnah rawatib. Ya. Kemudian jarang baca Quran menjadi taat, lebih banyak baca Quran misalnya ya. Menghafal Quran juga, mempelajarinya dan mengamalkan dan mendakwahkannya. Kemudian lebih taat ya. Kalau dia masuk kantor, bekerja lebih amanah. Ya. Lebih amanah. Jadi tidak pulang sebelum waktunya ya. Pulang sebelum waktunya. Atau tidak yang melalaikan tugas ya. Karena itu amanah juga ya, amanah. Dan itu berpahala dan berakibat. Misalnya kita kalau tidak amanah berarti kita khianat terhadap akad kerja kita, misalnya gitu ya. Nah, semakin taat ya dalam aktivitas dia menjalankan amanah dan janji dia ya. Semakin taat juga dalam hal menunaikan seluruh kewajiban dan kesunahan yang lain. Kemudian Imam Ali melanjutkan, laisal id liman tajmala bil libasi war rukub. Idul Fitri bukan orang yang bagus pakaian dan kendaraannya. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Tapi bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Dia baru bisa ya klaim dirinya sebagai orang yang merayakan Idul Fitri ya. Jadi Idul Fitri itu adalah untuk manusia yang bebas dari ancaman neraka, ketaatannya bertambah dan diampuni dosa-dosanya. Dan ini tentu hanya bagi mereka yang takwa. Dan bagi mereka akan disediakan surga. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
Dan segeralah ya, bersegera, buru-buru bersegera, bergegas kepada ampunan Allah ya, ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bergegas pula kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apapun iwas kalian, kita mesti bergegas pada perintah Allah. Kalau azan, bergegas. Habis azan nih, bergegas tinggalin ya semuanya untuk kemudian datang ke masjid, datang ke musola ya, untuk kemudian kita sholat ya, menunaikan sholat. Kalau ada kebaikan ya, seruan kebaikan ya, kita segera lakukan ya, jangan ditunggu, jangan ditunda ya, jangan ditunggu dia, jangan ditunda. Waktunya misalnya tengah malam kita bangun ya, jangan ditunggu nanti aja lah, ini masih jam 3 ya, nantilah. Nah, geser dikit setengah 4 ya baru bangun. Setengah 4, aduh nanti lagi seperempat jam lagi ya. jam 4 kurang seperempat, terus lagi jam 4 setengah 5 ya lewat tahajud. Pas bangun subuh ya, pas subuh ya azan subuh, nanti bentar lah masih lama, ini belum qomat. Udah masjid. Bukan begitu ya, tipikal orang yang bertakwa itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi bersegera terhadap ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah ya. Hanzalah itu baru nikah ya. Ceritanya baru nikah menjadi pengantin ya, pengantin baru. Kemudian ada panggilan jihad. Belum malam pertama, udah malam pertama ya. Udah malam pertama, siang hari ya, berarti siang pertama berarti. Siang pertama panggilan jihad, belum berangkat, belum mandi junub. Ya, belum mandi junub. Nah, jadi siang pertama bersama istrinya berkumpul, kemudian panggilan jihad, dia pergi, belum sempat mandi junub. Sahih segeranya, nggak sempat mandi, bayangkan. Kemudian dia wafat, meninggal jadi syahid. Dan apa yang terjadi? Jenazahnya itu basah. Sini banyak cucuran air. Para sahabat keheran, apa yang terjadi ini ya Rasul terhadap Hanzalah ini. Kata Nabi SAW, dia belum sempat junub. Kemudian dimandikan oleh para malaikat. Dimandikan oleh para malaikat. Maka sebutannya, gelarnya adalah Hanzalah al-Ghasil. Hanzalah yang dimandikan. Masya Allah. Bersegera tuh. Nah, sempat mandi junub, dia pergi berjihad. Itu tipikal para sahabat begitu. Nah, kita sebenarnya bisa mengikuti ya contoh teladan dari para sahabat Nabi SAW. Nah, saum Ramadan yang kita jalankan ini udah hampir 27 ya sekarang ya. Nanti bulan 27 mudah-mudahan Allah Ta'ala ya sampaikan usia kita ya hingga selesai ya Ramadan kita, amin ya. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, wajib bagi kalian saum sebagaimana wajib bagi orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan Ramadan akan menjadi takwa. Takwa itu berasal dari kata waqa. Waqa itu artinya melindungi. Maknanya melindungi diri kita dari murka dan azab Allah Ta'ala. Wujudnya dengan menjalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Seluruh aspek kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu ya. Bukan hanya sekedar dalam hal ibadah, dalam hal kita bekerja, dalam hal kegiatan muamalah ya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ya, itu harus juga dilaksanakan ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 2 ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya dalam Al-Qur'an itu enggak ada keraguan, isinya itu pasti semua benar, pasti dari Allah SWT dan pasti benarnya. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Beliau jelaskan menurut Al-Hasan ini putranya Sayyidina Ali radhiyallahu an ya, mengatakan orang yang takwa itu adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan atas mereka. Takut pada keharaman, takut mereka melakukan keharaman, mereka enggak mau melakukan keharaman. Itu orang takwa, dan melaksanakan apa saja kewajiban yang Allah tetapkan atas mereka. Gitu. Walaupun berat. Suruh berhijrah itu kan berat. Disuruh kemudian meninggalkan makanan yang haram, ya, mereka tinggalkan. Suruh tidak minum khamr, mereka enggak minum khamr, walaupun minum khamr itu dulu biasa. Khamr itu kalau sekarang alkohol ya, minuman keras ya, keras. Itu kalau dulu orang Arab itu bikin alkohol itu sendiri bisa, bikin khamr itu sendiri bisa. Di dapur mereka, di belakang mereka peras itu korma, atau peras anggur ya, simpen di wadah, tunggu berapa hari ya, 7-10 hari, kemudian jadi khamr. Itu
Itu biasa minum itu tuh. Kemudian turun perintah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Semuanya khamar judi ya dan sebagainya itu adalah najis, amalan setan, tinggalkan. Mereka buang itu khamar ya seluruh jalan Mekah. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan itu jalanan Madinah itu penuh dengan khamar sampai becek, padahal padang pasir, bayangkan. Padang pasir tapi saking banyak yang khamar ya. Itu saking becek, karena becek. Mereka tinggalkan. Padahal sebelumnya mereka sudah terbiasa minum khamar. Ibaratnya kalau kita khamar itu kayak mungkin ya minum kopi ya. Gitu loh, biasa gitu. Kopi berapa cangkir ya, berapa gelas ya. Itu biasa tapi ditinggalkan ya. Itu ciri orang takwa ya, ciri bertakwa. Nah, takwa itu artinya berarti taat dan patuh. Tidak ada keberatan sedikit pun terhadap aturan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nabi SAW menetapkan misalnya hukuman bagi pencuri itu potong tangan, mereka terima ya. Tapi kalau pencurian yang di atas 1/4 dinar, kalau kurang tidak ya. 1/4 dinar itu berarti kalau 1 dinarnya adalah 4/4 gram, berarti kali 1/4-nya. Jadi 1/16 gram emas. Kalau pencuri barang lebih dari sama dengan segitu, maka potong tangan. Mereka terima ya. Tidak ada rasa keberatan. Kemudian takwa juga berarti mengamalkan dan menerapkan Al-Quran. Manusia yang baru lulus dari medan Ramadan tidak layak mengabaikan Quran dan tidak layak mencampakkan Al-Quran. Membaca Quran itu pahala dan ibadah yang diperintahkan dan pahalanya besar. Namun tidak cukup hanya baca dan menghafal saja. Al-Quran juga harus difahami untuk diamalkan. Jadi nggak boleh selesai dia hanya baca dan hafal, tapi juga harus difahami dan diamalkan isinya. Kemudian setelah itu didakwahkan. Jadi jangan sampai hanya dibaca, dilombakan, ada musabaqah tilawatil Quran ya, tapi tidak diamalkan dan diterapkan. Itu tidak diperbolehkan. Ada musal MTQ ya, kita senantiasa ingin lihat pemerintah lakukan ya, gitu ya. Tapi di dalam ayat Al-Quran disebutkan, misalnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah hanya halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi riba jadikan basis fondasi ekonomi. Iya kan? Ada Bank Indonesianya, ada bank-bank konvensional masih berdiri tegak karena legal. Aktivitas-aktivitas batil lainnya pun masih ada, ya. Pinjaman online ya, pinjol ya, namanya pinjol. Sering masuk kan di WhatsApp kita atau di ini. Ya, tahu-tahu ada yang SMS saja, pinjaman online 1 jam cair, nggak perlu syarat apapun. Jam cair 5 jutaan gitu ya, bunganya murah 1%. 1% dari 5 juta berapa sih? Paling 50.000, itu riba. Dosanya besar juga gitu. Dan dosa riba itu bukan hanya bagi yang memberi pinjaman atau bagi yang makan ribanya, tapi memberikan uang riba yang minjam juga dapat dosanya juga. Kata Nabi SAW, 4 orang akan dihukumi sebagai pelaku praktek riba, yang memakannya, yang memberikannya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya. Semuanya kena. Wahum sawaun, kata Nabi SAW. Mereka sama aja gitu. Jadi yang rugi justru malah yang pinjam ya. Udahlah bayar lebih, dosa pula sama. Dan itu masih dilegalkan, diperbolehkan, bayangkan. Padahal Quran di MTQ-kan. Tapi hukumnya itu tidak sesuai. Peraturannya enggak sesuai, itu menyalahi dari ayat Quran. Turunnya diperingati. Nuzulul Quran ada diperingati tiap tahun kan ya, bahkan dijadikan peringatan resmi negara. Tapi isinya enggak diikuti. Disakralkan, tapi hukumnya ditelantarkan. Fisiknya dijaga dari pemalsuan. Coba kalau ada pemalsuan Quran tuh ya, 1 ayat aja rame kan, viral di medsos. Tapi kandungannya nggak dijaga dari penyimpangan. Betul.
bahwa misalnya pemalsuan Quran itu satu ayat satu huruf ya, mungkin beberapa teks gitu, itu adalah sebuah kejahatan dan orangnya harus di ini ya, jadikan sebagai pelaku kriminal. Tapi lebih dari itu, kandungannya juga harus dijaga dari penyimpangan ya. Kalau tidak dijaga ya ini juga merupakan sebuah kemaksiatan. Diklaim sebagai pedoman tapi faktanya ditolak untuk dijadikan sumber hukum. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa hukum konstitusi lebih tinggi dari segalanya. Padahal konstitusi yang benar itu Al-Quran. Buatan manusia ada di bawahnya. Produk hukum, undang-undang dan sebagainya itu harus sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai ya ditolak. Gitu. Ya. Yang menyedihkan, Al-Quran yang mulia dianggap oleh negara hanya bukan hukum positif, bahkan mungkin negatif ya, yang harus diabaikan. Hukum positifnya itu hukum buatan manusia, bahkan bukan buatan kita sendiri, bukan buatan bangsa Indonesia, tapi buatan bangsa Belanda, orang-orang Belanda, negara kafir penjajah. Tinggalannya itu Belanda itu udah mengeruk kekayaan alam kita, bawa ke negeri dia, bahkan beberapa manuskrip, dokumen, tinggalan itu dibawa ke sana mereka. Bahkan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, segala macam itu ada banyak sekali foto-foto ya asli ya, bahkan peninggalan dari para pejuang kemerdekaan itu ada di sana. Dan mereka keruk kekayaan alamnya, warisnya diambil semua, ditinggalkan sampahnya di kita di sini. Berupa apa? Produk hukumnya. KUHP, KUHAP ya, itu produk Belanda semua. Coba bayangkan, Bapak Ibu, menyalahi tidak? Kalau orang zina ya, laki perempuan yang ghairu muhsan tapi dibiarkan, gak ada hukum. Bahkan kalau misalnya yang muhsan saja, itu hukumnya cuma tipiring namanya, tidak pidana ringan. Tidak pidana ringan itu artinya hukuman maksimalnya 1 tahun penjara. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang mulia itu hukumannya adalah dirajam hingga meninggal. Ya, kalau sudah muhsan ya, sudah muhsan. Nah, jangan sampai ya kita dilaknat oleh Al-Quran. Hati-hati ya. Anas bin Malik itu sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mursyidul Amin halaman 65, dia menuliskan rubba qari lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran sendiri justru melaknatnya. Harusnya Quran yang dia baca itu memberikan syafaat. Harusnya Quran yang dia baca itu memberikan rahmat baginya, tapi dilaknat. Kenapa? Karena dia campakkan. Dia baca-baca tapi tidak diamalkan. Dia baca-baca tapi tidak dipraktekkan. Dia baca tapi tidak ditegakkan hukum-hukumnya, tidak ditegakkan hukumnya. Siapa mereka? Terlebih para penguasa. Mungkin dia baca Quran, padahal dia punya kesempatan untuk mengamalkan isinya, mempraktekkan hukumnya, karena dia punya otoritas, punya kewenangan, ya, punya kekuasaan, tapi tidak dilakukan. Ini termasuk hajarul Quran, menghijir Al-Quran, campakan Al-Quran. Ini nggak boleh. Bahkan hukumannya ini keras ya. Ini Imam Al-Ghazali ya. Tulisan Imam Al-Ghazali, rubba qaril Quran wal Quranu yal'an. Ada di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa kita kenal pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu Ibnu Muljam namanya. Dia orang Khawarij. Dia itu penghafal Quran. Tapi tidak meresap Quran itu ke dalam batinnya, ke dalam benak kolbu dan hatinya. Malah dia bunuh itu Imam Ali radhiyallahu anhu, khalifah. Bayangkan orang dia hafal ini tapi diacuhkan, diabaikan. Justru hawa nafsu yang melingkupi keadaan dirinya, bukan Quran. Harusnya yang mengendalikan jiwa, batin ya, kemudian akal pikiran dia harusnya Al-Quran. Tapi justru hawa nafsu. Nah, yang terakhir itu dari sisi kita sebagai pribadi. Kalau pribadi pemenang itu banyak, orang-orang yang taat, yang takwa pada Allah SWT ini banyak, maka kita bisa menjadi khairu ummah, umat terbaik. Jadi bangsa pemenang. Dan siapa mereka yang menerapkan Al-Quran, yang menerapkan hukum Allah SWT dan menerapkan dalam sebuah sistemnya, yakni al-khilafah namanya ya. Dulu pada masa para sahabat itu mereka membaiat Khalifah Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar bin Khattab dan seterusnya Khulafaur Rasyidin. Karena ada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin.
Tetaplah kalian dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Terus itu mereka menerapkan sistem warisan para sahabat hingga khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Utsmaniyah. Sistemnya sistem Islam khilafah. Dan ini khairu umat terbaik. Isinya individu-individu pemenang tadi, individu taat, individu takwa, individu sabar, ya. Calon-calon penghuni surga. Enggak apa-apa kalau misalnya ini tukang pegang kunci surga, ya alhamdulillah. Ya. Harus begitu dong, harus bangga. Kalau misalnya doa amin, Allahumma amin, ya. Ini kayak pegang kunci surga aja, ya bukan kunci surga bukan kita. Tapi mudah-mudahan kita jadi penduduk surga, sama seperti Anda kalau dia muslim ya. Mudah-mudahan kamu juga ikut bersama dengan saya, ya gitu. Karena tujuan dakwah itu adalah mengajak setiap saudara kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa pemenang ini akan mengangkat derajat manusia dari kezaliman, keterpurukan, keterbelakangan, ketertindasan menuju peradaban agung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen Idul Fitri nanti kita ini harus jadi momentum kita untuk menjadi manusia baru. Ya, manusia-manusia baru dengan ketaatan yang baru, dengan keimanan yang sudah diperbarui, ya. Berbaru, lebih kokoh, lebih dalam, ya, lebih menggunjang dalam kalbu. Manusia baru laksana kupu-kupu indah mempesona. Karena Ramadan ini ibaratnya kita sedang jadi kepompong, ya, jadi kepompong. Tadinya kan ulet, ya. Ulet kan orang jijik melihatnya. Jadi dengan saum Ramadan, di kepompong kita jadi manusia yang tawadu, yang sabar, ya, yang dekat dengan Al-Qur'an, yang rajin dan taat, ya, untuk melaksanakan ibadah. Nah, setelah lewat Ramadan kita buka, muncul kupu-kupu dan kita muncul manusia baru itu yang taat kepada Allah dan Rasul secara totalitas tanpa batas, ya. Akhirnya wajib bagi kita untuk mengeratkan ukhuwah, kesampingkan perbedaan furu'iyah, ya. Kalau yang sekedar kunut tidak kunut ya nggak masalah, yang penting sholat subuh, ya. Sholat subuh. Ada pertanyaan KPK, kamu sholat subuhnya kunut apa enggak? Kalau nggak kunut nggak diterima jadi ASN. Nggak ada kaitannya harusnya, ya. Jadi itu furu'iyah, ya, boleh, ya. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu, kalau Imam Ahmad kan nggak kunut, Imam Syafi'i kan kunut, ya, subuh, ya. Ketika Imam Syafi'i jadi imamnya Imam Ahmad, beliau nggak kunut, bayangkan. Itu menghormati Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad sholat subuh, Imam Ahmad kunut, padahal Imam Ahmad nggak kunut. Menghormati Imam Syafi'i, saling menghormati itu. Karena dua-duanya ada dalilnya. Dan itu furu'iyah saja, nggak apa-apa, ya. Bukan perkara usul, ya, bukan perkara usul. Tidak menyebabkan orang yang kunut kemudian masuk neraka, enggak juga, salah, ya. Enggak kunut misalnya salah, subuhnya enggak diterima, enggak juga, ya. Bahkan Imam Syafi'i kan kunut sunnah, ya, tidak termasuk rukun juga, tidak termasuk wajib, ya, gitu, ya. Imam Syafi'i saya bilang begitu. Jadi kesampingkan perbedaan furu'iyah, ya, furu'iyah. Contohnya tadi masalah perjuangkan syariah dan tegakkan sistem hidup berdasarkan Quran Sunnah. Hidup mulia dengan Islam. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu pada sesuatu yang beri kehidupan padamu, ya. Jadi kalau kita memenuhi panggilan Allah, kita jadi pemenang yang sejati. Jadi pemenang sesungguhnya. Jadi menang itu artinya setelah Ramadan kita tetap taat. Setelah Ramadan kita tetap tinggalkan maksiat. Itu para pemenang sejati. Setelah Ramadan kita tetap takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi Ramadaniyun, hamba-hamba Ramadan saja gitu loh. Di bulan Ramadan kita ditaat takwa, tapi di bulan Ramadan enggak. Itu namanya hamba Ramadaniyun namanya. Hamba Allah yang di bulan Ramadan aja taatnya. Padahal kita taati bukan hanya Ramadan. Di luar Ramadan harus tetap taat dan takwa pada Allah. Bahkan justru setelah Ramadan ini ketaatan ketakwaannya ya minimal sama dengan Ramadan gitu. Ya. Jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih, ya, taufik pada kita, pertolongan, ya, sampai hidayah taufik agar kita menjadi orang-orang yang menang dan meraih kemenangan, al-faizun tadi, ya. Amin, Allahumma amin. Barangkali Bapak Ibu ada hadirin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau menyampaikan sesuatu, tafadhol, silakan. Selama ini pejabat-pejabat yang disuruh dengan berat masih kita aja berkualitas baik. Iya Pak. Sumpah tapi
sesuai dengan isi Al-Quran. Gitu. Iya. Kalau pada masa Nabi SAW itu yang namanya pejabat itu mereka dipilih yang paling takwa. Kalau misalnya bahkan memimpin medan perang itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Usama bin Zaid itu dikirim oleh Nabi SAW, dipilih oleh Nabi. Padahal masih muda usianya. Bahkan ada sahabat-sahabat senior, tapi beliau masih muda, baru balik ya sekitar 15 tahunan. Tapi disuruh untuk pergi berangkat berjihad memerangi Romawi. Kenapa dipilih Usama bin Zaid? Karena hafalannya paling banyak. Bayangkan, paling takwa. Nabi SAW mengangkat para wali, para gubernur, yaitu yang paling takwa, Sehingga biasanya kalau jadi imam sholat itu di masjid-masjid negara, itu adalah para walinya, para gubernurnya, gitu. Jadi yang hafiznya itu para wali, para gubernur. Abu Asmi harusnya jadi gubernur ini. Siap, insyaAllah. Jadi presiden siap. Iya. Jadi mereka para hafiz itu yang paham tentang Al-Quran, ya, paham makna kandungannya, itu yang menjadi pemimpin, menjadi para pemimpin, para imam. Imamnya bukan hanya imam sholat, tapi imam masyarakat, ya, imam yang sesungguhnya. Karena frase imam itu sama dengan khalifah, sama dengan Amirul Mukminin. Itu mutaradifun, sinonim sama. Disebut Imam Ali boleh, Imam Ali itu karena beliau khalifah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab boleh, ya karena beliau juga khalifah. Khalifah Utsman, khalifah Abu Bakar itu khalifatul Rasul, gitu ya, khalifah pengganti Nabi. Karena Umar disebutnya khalifah min khalifatir Rasul, kepanjangan. Kemudian sahabat ada itu ya, Khalid bin Walid menyatakan engkau ini sebenarnya Amirul Mukminin karena engkau adalah pemimpin para mukmin, ya. Dan maka Umar ya membolehkan dipanggil dengan Amirul Mukminin, ya. Sebenarnya kalau para pejabat harusnya orang-orang yang saleh, ya, bukan ahli maksiat. Ahli maksiat. Justru malah jadi rusak ya tatanan masyarakat, ya. Mereka disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai arwabidh. Orang bodoh, nggak tahu agama, tapi memimpin manusia, mengurusi urusan manusia, berbicara tentang urusan manusia, tapi mereka nggak ngerti agama. Itu arwabidh, ya. Minimal kalau paham sumpahnya kan ini kan udah jelas kan haram, nggak akan ada kata pipang. Ya, betul. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paham Al-Qur'an, kemudian senantiasa taat dan patuh pada Allah taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang para pemimpin, ya, yang beramal Al-Qur'an, yang taat patuh pada Allah taala, ya, dan juga sistemnya, ya, sistem yang melahirkan para pemimpin tersebut dan bangsa-bangsa para pemenang, ya, tentu sistem Islam, ya. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan adalah sifat dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika min syarri ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.